Peranan pemerintah dalam perekonomian pada bagian distribusi. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang secara langsung seperti pajak progresif, yaitu pajak yang pembebanannya terhadap orang-orang kaya dan relatif besar, dan yang relatif kecil bagi orang-orang miskin. Pada masyarakat golongan miskin, pemerintah juga dapat secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah. Misalnya, pemerintah menyediakan perumahan atau tempat tinggal murah, dan pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi para petani atau golongan orang miskin. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pemerintah dalam bidang alokasi. Pengertian alokasi adalah suatu kegiatan yang meliputi penyediaan berbagai jasa pemerintah untuk masyarakat. Kegiatan alokasi ini muncul sebagai akibat dari kegagalan mekanisme pasar untuk menyediakan berbagai macam produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat biasa disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik terdiri dari dua macam, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contoh, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contoh, pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang. Jadi, kesimpulan dari peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi, baik barang atau jasa, untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang stabilisasi dan peranan pemerintah dalam menstabilisasikan perekonomian negara. Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu dengan menggabungkan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan. Untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan full employment
dan menghindari inflasi maupun deflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilisasikan perekonomian, seperti terjadinya deflasi, inflasi, penurunan permintaan, atau penawaran suatu barang yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah yang lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dan lain-lain. Contohnya, kita semua tahu bahwa krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 adalah titik balik dari sistem keuangan dan juga moneter di Indonesia. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya sistem stabilisasi keuangan sangat berhubungan erat dengan stabilitas moneter. Permasalahannya sekarang, bagaimana menyelaraskan seluruh kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien, distribusi pendapatan agar merata dan adil, serta stabilitas ekonomi. Demikian juga halnya kebijaksanaan di bidang-bidang lain. Oleh karenanya, dituntut kebijaksanaan yang betul-betul seimbang dari pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Asli.